Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama R91 Official. Bagi yang baru singgah di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait tata cara proses rancangan Undang-Undang Desa yang mengubah jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun sampai menjadi Undang-Undang Desa dan dinyatakan berlaku. Hingga saat ini masa jabatan Kepala Desa masih 6 tahun dalam satu periode sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sedangkan untuk batas periode masih tetap sampai 3 periode. Nah, sekarang DPR RI sedang merancang Undang-Undang tentang Desa, di mana di dalamnya ada beberapa pasal yang berubah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satunya pasal yang mengatur tentang masa jabatan Kepala Desa. Di dalam rancangan undang-undang tersebut yang disepakati oleh 9 fraksi DPR, masa jabatan Kepala Desa selama 8 tahun, dan masa periode hanya 2 periode. Jadi, jika terpilih selama 2 periode, maka Kepala Desa memiliki jabatan selama 16 tahun. Nah, sekarang saya ingin membahas terkait proses rancangan undang-undang tersebut sampai menjadi undang-undang yang berlaku. Sahabat, dalam membuat undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dikatakan bahwa pembuatan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundangan yang mencangkup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Nah, sahabat, untuk penambahan masa jabatan Kepala Desa yang dilakukan oleh DPR RI dan pemerintah, adalah dalam rangka membentuk undang-undang. Jadi, tidak boleh kita katakan revisi. Sebab, revisi itu adalah pengubahan undang-undang di Mahkamah Konstitusi atas pengujian oleh pemohon untuk mengubah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau pembahasan yang dilakukan oleh DPR dan Presiden untuk membuat undang-undang dinamakan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, kita tidak boleh juga menganggap pembahasan yang dilakukan oleh DPR dan Presiden untuk membuat undang-undang akan menghasilkan Perpu. Sebab, Perpu adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dibuat oleh pemerintah untuk mengganti undang-undang dalam hal ihwal atau kegentingan yang memaksa. Nah, sahabat, sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ada 7 jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan MPR. 3. Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 4. Peraturan Pemerintah. 5. Peraturan Presiden. 6. Peraturan Daerah Provinsi. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Jadi, sahabat, 7 jenis ini adalah peraturan perundang-undangan. Kalau peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan desa, atau peraturan kepala desa, tidak termasuk peraturan perundang-undangan. Dan perlu diketahui, dari 7 peraturan perundang-undangan tersebut, hanya 3 yang memiliki sanksi pidana jika dilanggar, yakni Undang-Undang Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Nah, sekarang kita lanjut pada substansi dari tema pembahasan kita, yaitu proses rancangan Undang-Undang Desa sampai menjadi undang-undang yang berlaku hingga jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun dalam satu periode. Perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam Prolegnas. Prolegnas adalah singkatan dari Program Legislasi Nasional, di mana berdasarkan undang-undang. Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Kini pembahasan rancangan undang-undang di DPR sudah tahap tingkat 1. Apa yang dimaksud dengan tahapan tingkat 1? Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
pembahasan rancangan undang-undang dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan yakni 1. Pembicaraan tingkat 1 dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus. 2. Rapat pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna. Nah, apa saja yang dilakukan dalam rapat tingkat 1? Menurut undang-undang tersebut, pembicaraan tingkat 1 dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut. 1. Pengantar musyawarah. 2. Pembahasan daftar inventarisasi masalah. 3. Penyampaian pendapat mini. Nah, sekarang kita mulai lagi menjelaskan apa itu pengantar musyawarah. Menurut undang-undang tersebut, dalam pengantar musyawarah dilakukan sebagai berikut. 1. DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan jika rancangan undang-undang berasal dari DPR. 2. DPR memberikan penjelasan serta Presiden, DPD, menyampaikan pandangan jika rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD. 3. Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden. 4. Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan pandangan jika rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD. Daftar inventarisasi masalah terkait DPR memberikan penjelasan serta Presiden, DPD, menyampaikan pandangan jika rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD diajukan oleh 1. Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPR. 2. DPR jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden dengan mempertimbangkan usul dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD. Nah, sekarang kita bahas penyampaian pendapat mini. Penyampaian pendapat mini disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat 1 oleh 1. Fraksi 2, DPD, jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD. 3. Presiden. Jika DPD tidak menyampaikan pandangan terkait DPR memberikan penjelasan serta Presiden, DPD, menyampaikan pandangan jika rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD dan terkait Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan pandangan jika rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD dan atau tidak menyampaikan pendapat mini, pembicaraan tingkat 1 tetap dilaksanakan. Dalam pembicaraan tingkat 1 dapat diundang pimpinan lembaga negara atau pimpinan lembaga lain jika materi rancangan undang-undang berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain. Nah, setelah itu, masuklah pada tahapan pembicaraan tingkat 2. Pembicaraan tingkat 2 merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan 1. Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1. 2. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan, yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna. 3. Penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi. Dalam hal persetujuan terkait pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan, yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna, tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Rancangan undang-undang dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR dan Presiden. Rancangan undang-undang yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPR dan Presiden. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali rancangan undang-undang diatur dengan peraturan DPR. Nah, kesimpulan dari rancangan undang-undang desa yang terdapat pasal baru yakni masa jabatan kepala desa ditambah 2 tahun sehingga menjadi 8 tahun dalam satu periode, masih menunggu pembicaraan tingkat 2 oleh DPR. Jika disetujui oleh pemerintah, maka rancangan undang-undang itu akan menjadi undang-undang dan diundangkan dan kemudian akan berlaku sehingga masa jabatan kepala desa akan menjadi 8 tahun dalam satu periode, dan dalam undang-undang tersebut juga dikatakan jabatan kepala desa sampai 2 periode jika terpilih.
Namun jika dalam pembicaraan tingkat 2 ditolak oleh pemerintah, maka rancangan undang-undang tersebut tidak akan menjadi undang-undang. Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tetap berlaku di mana di dalam undang-undang tersebut, masa jabatan kepala desa dalam satu periode hanya 6 tahun dan periode kepala desa adalah 3 periode jika terpilih. Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Penyampaian rancangan undang-undang tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan undang-undang tersebut disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Dalam hal rancangan undang-undang tersebut, tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Nah, itulah penjelasan tata cara pembentukan undang-undang mulai dari rancangan undang-undang hingga menjadi undang-undang yang berlaku. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah singgah di channel ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya serta bagikan juga ke media sosial sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.